Tak kan? Kami pulang bawa sorak-sorai penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang
Amin.
kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu, terima kasih Tuhan, dan nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Katakan nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan melawat kami dengan puji-pujian yang membuat hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami. Amin. Hadirat-Mu melepaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan keadaan kami. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan adalah hari yang Engkau jadikan buat kami, untuk kami semakin hari mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, apapun keadaan kami percaya Yesus adalah jawaban hidup kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, Engkau kekuatan buat hidup kami. Apapun yang terjadi buat hidup kami katakan semua amat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ada sukacita, amin. Boleh lambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan. Yang dari belakang belum ada itu melambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan. Berikan salam kiri dan kanannya, engkau luar biasa hari ini. Mari lihat kiri dan kanannya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat hari ini bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan ingin mendengar suara jeritan hati kita, bahwa ketika kita memanggil namanya, maka Tuhan akan turun tangan dalam setiap hidup kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Oleh sebab itu kita tidak usah ragu, kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Apapun kondisi kita hari ini, seperti firman Tuhan, lagu tadi berkata bahwa pengharapan kita itu akan selalu ada. Karena Tuhan itu beserta dengan kita. Kondisi apapun yang kita alami, Tuhan jadi jawaban dan sandaran dalam hidup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini, di bulan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang love that change the world, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kasih itu dapat mengubah dunia. Kita tahu dan percaya, yakin dengan iman yang ada dalam diri kita saat ini, bahwa Allah itu adalah kasih. Betul Bapak Ibu? Kalau Dia tidak membuktikan kasih-Nya buat hidup saya dan saudara, mungkin kita akan habis. Kita akan binasa, kita akan mati, dan kita tidak akan melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak pernah mempermalukan diri kita, saudara. Malah Dia mempertaruhkan hidupnya buat hidup saya dan saudara, untuk saudara semakin percaya bahwa Allah adalah kasih. Kasih Tuhan itu kasih yang dahsyat, saudara. Tak perlu diragukan lagi, Ia mati di atas kayu salib, saudara. Ya, saudara, ada di pojok sebelah kanan saya, saudara. Ya, gambar salib. Salib ini adalah menandakan sebuah kehormatan dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya satu orang yang mau mati menggantikan hidup saya dan saudara, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Dia tidak pernah mempermalukan umatnya. Dan Dia tahu siapa anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu adalah kita saat ini. Amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman,
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanpa ucapan syukur, hati kita tak akan berakar. Tanpa ucapan syukur, kita tak akan bisa dibangun di atas Dia. Tanpa ucapan syukur, kita tidak akan bisa bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada saya dan saudara melalui Alkitab, saudara. Maka firman Tuhan saat ini saya beri judul, yaitu tentang menggerakkan hati Tuhan. Beritahu kiri kanannya, menggerakkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, saudara mungkin berkata, apa maksudnya menggerakkan hati Tuhan? Menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan berasal dari bahasa aslinya itu tergerak, saudara. Tergerak ini adalah sesuatu tujuan yang dimana mau mencapai sebuah hasil, saudara. Dan kalau tergerak ini berarti ada usaha, ada effort, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat ini saya mau beri judul ini, saudara, menggerakkan hati Tuhan, karena melalui kasih Tuhan itu dapat mengubahkan hidup saya dan saudara. Dan ketika kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saya mau bertanya di depan ini, saudara. Sebelum saudara mengikut Tuhan sungguh-sungguh, apa kondisimu sebelum mengenal Tuhan? Saya dan saudara mengalami hal yang sama. Hidup saudara dulu hidup yang hancur, betul saudara? Hidup yang tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hidup yang rusak, hidup yang gagal. Tetapi ketika saudara bertemu dengan salib Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dibaharui. Hidup saudara bukan hidup yang lama lagi. Hidup saudara adalah hidup yang baru, yang dimana Tuhan hadir dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan ketika saudara tahu bahwa Roh Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara, saudara menjadi manusia-manusia ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menggerakkan hati Allah itu sama hal yang menjadi orang kepercayaan Tuhan. Lanjut. Seperti tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami hal-hal yang dahsyat hari-hari ini, bahwa tanpa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya akan mengalami hal-hal yang suram, hal-hal yang penuh dengan kesulitan, saudara. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya tak pernah ragu dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan, lakukan hal ini, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan menjadi orang kepercayaan Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan. Jangan takut, saudara, karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bahas Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita buka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Ya. Saya baca ayat yang ke-46, Bapak Ibu baca ayat yang ke-47, saudara. Amin, saudara. Saudara boleh lihat di depan, ya. Saya akan baca ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya,
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang dimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita mengenai peristiwa Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus itu adalah anak Timeus, saudara, bapaknya Timeus. Dan mereka keluarga ini adalah keluarga yang najis. Kenapa? Ternyata bapaknya juga dia buta juga, saudara, mengalami hal yang serupa. Dan ketika itu diturunkan, maka itu mengalami sebuah yang namanya pengucilan, ya, diasingkan. Ya, kalau orang dari keluarganya misalnya mengalami hal yang demikian, maka orang banyak akan mengatai bahwa dia adalah mengalami kenajisan. Kenapa? Karena dia buta, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeriko ini adalah salah satu kota tertua di dunia dan sering disebut dengan kota palma, saudara. Kota palma julukan dengan wewangian. Kenapa? Karena wangi, harum, dan daerah itu sangat subur dan indah, saudara. Nah, pada zaman Yesus ada dua Yeriko, yaitu kota tua dan kota Romawi, yang baru sekitar 1,5 kilometer jauhnya. Kota itu terletak sekitar 29 kilometer di timur laut dari Yerusalem pada arungan Sungai Yordan. Ketika Yesus tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, di sini dikatakan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai-bagai macam yang kesembuhan, hal-hal yang dahsyat luar biasa, para murid selalu setia, mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus berada. Bahkan di mana, saudara? Bahkan di laut pun para murid menemani Yesus. Dan ketika Yesus selesai pelayanannya, mereka datang di Yeriko dan dikatakan di situ. Yeriko itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah tempat yang dimana penuh dengan perampokan, saudara. Makanya kalau saudara baca nanti itu peristiwa tentang Samaria yang murah hati. Nah, memang di situ orang banyak berbondong-bondong. Orang harus banyak berbondong-bondong, harus kelompok. Kalau tidak nanti seperti peristiwa orang Samaria yang murah hati itu membantu orang yang hancur, yang habis dirampok itu, saudara, sampai berdarah-darah. Ya, kalau sendiri pergi ya habis dirampok. Saya kemarin ke Medan, saudara. Ya, di Medan itu ternyata luar biasa sekali, ya. Ya, seminggu yang lalu saya ke Medan. Itu kalau sudah di atas jam 9, saudara, jam 8 pun itu sudah takut-takut orang keluar malam. Ya, kenapa? Karena saudara, begalnya ngeri, saudara. Wah, dahsyat. Begalnya ngeri. Ya, kenapa? Ya, langsung dia bacok, langsung di ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan orang pada takut. Tapi yang herannya saya di kota Medan, saudara, di Medan itu, saudara. Ya, di Medan area. Saya lihat itu tidak ada menaati peraturan, saudara. Ya, sudah tahu itu lampu merah, masih terus terobos, tapi tidak ada kecelakaan. Itulah hebatnya orang-orang Medan, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini hal yang dahsyat, yang dimana orang berbondong-bondong itu sama-sama mereka mengikuti Yesus. Ya, kalau mereka sendiri-sendiri, mereka akan dirampok, akan dihajar. Nah, makanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini menandakan bagaimana kesetiaan orang-orang ingin untuk mengikut Yesus. Ketika Yesus di mana berada, maka para murid dan orang banyak mengikuti Yesus. Kemana Yesus melakukan penyembuhan, di situ hadir para murid dan orang banyak. Ketika ada di padang, apa yang terjadi? Para murid juga dengan orang banyak berbondong-bondong, sampai 5.000 orang, bahkan lebih. Itu baru yang perempuan, laki-laki, saudara. Belum lagi yang anak-anak, kalau dikalikan 2, saudara. Ini adalah hal yang dahsyat, yang dimana Tuhan berkata bagaimana Tuhan mau tergerak hatinya melalui Bartimeus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bagaimana caranya Tuhan bisa tergerak hatinya melalui Bartimeus ini, saudara. Apa yang
membuat hati Tuhan tergerak melalui Bartimeus. Kita tahu adalah Bartimeus ini adalah orang yang buta sejak lahirnya, saudara. Ia dikatakan orang yang terkutuk, yang tidak ada berkat. Kenapa? Dalam keluarganya hancur, ya, mengalami kutuk, saudara, sehingga apa? Menyebabkan buta. Dan orang yang buta itu akan dikucilkan, akan dianggap najis, saudara. Ya, bukankah orang melihat apa yang di depan, saudara? Ya betul ya. Kalau saya cek suami istri sekarang, coba bapak di depan, apa kelebihan istri, Pak? Cantik, ya begitu. Iya. Kekurangan istri apa, Pak? Kayak lambat ya. Iya, berarti hebat juga Bapak ini ya. Tepuk tangan dulu ya. Iya. Ya. Ada orang kalau saya bertanya, apa kelebihan istrimu? Dia akan mikir dulu. Kenapa? Dia mikir, apa ya kelebihan istri saya? Kayaknya ada kelebihan istri saya. Nah, kalau saya tanya kekurangan, langsung dia akan bilang, ini kekurangan, bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, miliki hati yang mau mengasihi, miliki hati yang terpaut dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan melihat apa yang ada di depan kita, saudara. Kalau kita melihat apa yang di depan kita, maka kita akan gagal. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Dan ketika tujuan itu seharusnya ada dalam kehidupan kita, itu dibatalkan, saudara. Kenapa? Karena kita lihat apa yang di depan kita, saudara. Kalau kita lihat mungkin masalah kita terlalu besar, siapa yang bilang tidak ada masalah? Semua manusia punya masalah, betul ya? Ya. Kalau saya berkata, siapa yang mau punya masalah? Angkat tangan. Ibu di sana di depan mau punya masalah ya. Siapa yang mau dapat berkat hari ini? Angkat tangan. Semua angkat tangan, saudara. Ya. Orang datang di gereja untuk apa, saudara? Ingin dapat hadirat Tuhan, ingin dapat berkat Tuhan. Tapi stop dulu sampai di sana. Kita harus seimbang kehidupan kita, saudara. Kenapa? Tanpa keseimbangan kita tidak akan bisa kuat, saudara. Makanya kita harus siap dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah penguatan iman kita. Bagaimana kita berakar dalam Tuhan? Bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan? Bagaimana hati Tuhan bisa tergerak dan terpaut dalam kehidupan kita? Untuk kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang baik. Kalau kita hanya melihat dari sisi yang baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan buruk, seperti Bartimeus, sejak kecil dan dari keluarganya pun mengalami hal yang sama. Itu adalah hal-hal yang mengerikan, saudara. Najis, saudara. Dan ini adalah sebuah perspektif cara pandang kita yang dimana mata kita harus tertuju. Kenapa Bartimeus begitu hebatnya dia sehingga dia apa? Duduk di pinggir jalan dan dia dengar apa yang disampaikan oleh orang banyak, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyembuhkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ketika didengarnya Bartimeus bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama, saudara. Lanjut. Ya. Lanjut. Yang pertama, kenapa Bartimeus bisa mengalami kesembuhan dan hati Tuhan tergerak? Yang pertama, belajar mendengar dan menerima yang baik. Bartimeus dia belajar mendengar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menggunakan telinganya dengan baik. Ketika dia menggunakan telinganya dengan baik, orang banyak berkata bahwa Yesus adalah orang yang bisa memberkati orang banyak, memberikan kesembuhan, membuat mujizat, tanda-tanda heran. Dan dia belajar untuk mendengar siapa Yesus. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia pakai yaitu telinganya, saudara, untuk dia belajar mendengar. Dikatakan tadi di sini, saudara, ketika didengarnya, dia belajar mendengar, saudara. Sudah banyak dia belajar mendengar dari orang banyak. Tetapi baru saat itu dia tahu Yesus hadir. Dia dekat dengan Yesus. Dia namanya orang buta. Tentu dia tidak bisa pergi kemana-mana. Betul ya Bapak Ibu? Gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya duduk. Dan apa yang dilakukan? Ya dia bekerja. Dia minta sedekah, saudara. Ya. Dan orang banyak kalau lewat di sana pasti akan berikan, saudara. Saudara kalau bertemu dengan pengemis, pasti dia akan siapkan tempat atau bak untuk itu, kotak,
Lalu kalau ada orang lihat, prihatin, orang akan banyak beri, saudara. Nah, inilah pekerjaannya Bartimeus. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Hal yang istimewa ketika kita mau digerakkan oleh kuasa Tuhan. Saudara harus banyak belajar mendengar dan menerima yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang memang kalau dipikir-pikir ya saudara, ya gosip ini laris ya saudara. Betul-betul ya? Betul apa betul saudara? Ya, gosip ini begitu laris ya. Sampai ya di televisi masuk juga itu gosip. Semakin digosok semakin sin. Kalau tidak digosok dia tidak sin, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar mendengar. Bartimeus dia belajar mendengar siapakah Yesus tersebut, siapakah anak Daud tersebut, bagaimana dia bisa melakukan penyembuhan. Saya ingin bertemu dengan beliau tersebut. Saya ingin bertemu dengan Yesus tersebut. Kapan waktunya? Tapi ketika dia dengar dari orang banyak, itu ada Yesus, itu ada Yesus. Dia belajar mendengar dan menerima yang baik. Dan ketika itu, apa yang terjadi saudara? Mulailah ia berseru, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia belajar mendengar dan menerima yang baik, dia berani berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah ketika kita kesulitan, ketika kita dalam kondisi yang buruk saudara, apakah saudara berkata sama seperti Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Atau kita hanya mendengar gosip saudara, semakin kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita jauh dari cara-cara Tuhan, sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan isi hatinya Tuhan. Bartimeus, dia belajar mendengar dan dia menerima yang baik saudara. Hal yang paling luar biasa yang dahsyat ketika dia berkata, dia sudah belajar mendengar dan menerima yang baik. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku yang buta ini. Kita mendapatkan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Dimanapun kita pergi, kita tidak akan dapat kekuatan, saudara. Saudara mau pergi cari orang-orang pintar atau motivator-motivator, ya, yang suka nonton Mario Teguh atau dan yang lain-lain, ya Bapak Ibu, itu hanya sebatas saja saudara, yang mengasihkan, yang mengenakkan kata-kata itu di pikiran kita masuk. Oke, oh ini bagus ini, motivator ini. Akhirnya saudara tertarik. Tapi ketika keadaan terdesak mulai ada dalam kehidupan saudara, apakah saudara berani berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa kita dan tangisan kita. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, karena Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan setia dalam kehidupan kita, Ia akan mendengar kita ketika kita berseru. Betul saudara? Ketika saudara berseru, sama seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sebelum Tuhan Yesus berkata, banyak orang, apa saudara? Menegurnya 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus dia sudah belajar mendengar dan dia menerima yang baik, dia mendapatkan sebuah kekuatan ketika dia ingin mau bertemu dengan Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ada saat-saat ini di sekitar kita. Ketika kita ingin bertemu dengan Yesus, ada orang banyak yang menegur kita, berkata, hei, kau diam, kau buta, kau tidak ada apa-apa, kau tidak bisa buat apa-apa, kamu gak bisa seperti kami, engkau memang sudah terkutuk, engkau memang sudah terlahir seperti orang buta. Ya memang orang buta, tapi dia tidak mendengarkan orang banyak tersebut. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang
dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita sering mendengar perkataan-perkataan firman, ya, itu tidak akan melemahkan kita ketika orang berkata, "Hei, engkau diam, engkau tak ada gunanya, engkau tak bisa buat apa-apa." Tapi kita harus berkata seperti Bartimeus, apapun kondisimu, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan berkata dalam kehidupan kita bahwa apa? Sama seperti Bartimeus, tetap perkatakan yang baik, tetap perkatakan yang baik. Walaupun itu yang buruk sekalipun, engkau harus berkata seperti Bartimeus, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku," saudara. 49, saudara. Banyak orang yang lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ya, sama seperti firman Tuhan, ini adalah sebagai penguatan iman dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Lanjut. Ya. Kalau itu sebagai penguatan iman kita, maka kita akan mengalami sebuah kepastian iman yang tidak ragu-ragu. Ya, lanjut. Ini yang kedua, saudara. Ketika saudara belajar mendengar dan menerima yang baik, yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan dibangun di atas dia. Coba beritahu kiri kanannya, dibangun di atas dia. Ayat 47, 48 sampai 49, saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti Bartimeus, dia berseru kepada Tuhan, dan "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Namun ia semakin keras ketika orang banyak menegurnya. Ia semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia tahu ketika ia belajar mendengar dan menerima yang baik, Tuhan sedang memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk dibangun di atas dia, saudara. Kita akan dibangun di atas Tuhan. Makanya kalau kita mau dibangun di atas Tuhan, engkau harus kuatkan imanmu. Engkau harus kuatkan kepercayaanmu. Karena hanya melalui itulah kita diperlukan sebuah kondisi situasi yang dahsyat bersama dengan Tuhan, yaitu untuk kita melekat dan jadi kuat, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu adalah sebuah istimewa. Dan keistimewaan itu sangat berharga ketika saudara mengalami penderitaan. Bartimeus, ya, kondisinya boleh buruk, ya, apa yang dialaminya boleh buruk, tapi hati Tuhan tergetar melihat perkataan Bartimeus. Hati Tuhan tergetar ketika apa? "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Hati Tuhan tergetar melihat setiap perkataan dari anak-anak Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tergerak, tergetar, saudara sedang dibangun di atas Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu Martin Luther, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lanjut. Martin Luther, saudara tahu, Martin Luther itu adalah tokoh yang dahsyat. Dia bisa menerjemahkan Alkitab, saudara, ya, bahasa Jerman, dan dia banyak mengalami penderitaan, saudara. Ketika dia mengalami penderitaan tersebut, Martin Luther dia menerjemahkan Alkitab, saudara. Dan saudara kalau bisa pakai hari-hari ini, itu Alkitab, itu adalah bukti bagaimana cara kerjanya Martin Luther, saudara. Ya, banyak lagi. Yang kedua ada Beethoven, saudara. Saudara tahu seorang komposisi musik yang besar. Ya, dia menderita tuli, saudara. Bagaimana seorang komposisi yang besar itu dia tuli, tapi dia bisa terkenal, saudara. Ya, ini dahsyat. Nah, dan lagu-lagunya itu dahsyat, bisa, ya, terinspirasi orang banyak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
sehingga bisa mengalami kekuatan secara jiwa, saudara. Ada lagi Fanny J. Crosby, saudara, ya. Dia menderita buta sejak berusia dia 2 tahun. Ketika seseorang memberikan tapal yang sangat panas di matanya, saudara, dan ini membuat dia menjadi buta. Penderitaan itu merupakan berkat buat dia, saudara. Dan dia hidup hampir 95 tahun, saudara. Kondisinya boleh buruk, tapi Tuhan memperpanjang umurnya, saudara. 95 tahun total buta, saudara. Namun dia telah menciptakan 8.000 nyanyian pujian. Dia menulis lagu Selamat di Lengan Yesus. Hanya dalam waktu 20 menit ketika lagu ini dikumandangkan, dinyanyikan, Selamat di Lengan Yesus, penderitaannya ini menjadi berkat buat banyak orang dan buat jutaan umat manusia. Saudara tahu, saudara? Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Saudara tahu lagu-lagu ini udah lama, saudara. Kalau saudara dulu dari tahu nomor kidung jemaat ini 298, ya. Selamat di lengan Yesus, ya. Saudara tahu lagunya? Ini lagu-lagu dulu, saudara. Saya akan lagukan buat saudara. Selamat di lengan Yesus. Kayaknya anak muda mungkin belum tahu. Saya masih ini juga, ya. Ya, bisa tahu lagunya. Oke, ya. Anak-anak muda harus belajar lagu-lagu lama ini, ya. Nah, ketika hal ini selamat di lengan Yesus dan diribaannya, apa yang terjadi? Lagu ini menjadi viral, saudara. Dan ini mengalami sebuah kemajuan iman buat orang banyak yang mendengar. Apapun kondisi ketika dilakukan, nyanyikan lagu ini, saudara, orang banyak mengalami penguatan, saudara. Orang banyak mengalami kepastian, yakin bahwa ketika ada di lengan Yesus dan diribaan, maka dikatakan aku akan sentosa dan berbahagia. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca, saudara. Dahsyat, ya. Transparan. Kenapa Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan? Karena kalau kita dibangun di atas Dia, maka hadirat Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Kasih Tuhan itu akan memproteksi kehidupan kita secara kerohanian kita. Makanya kita hari-hari ini diperlukan jiwa yang kuat untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bartimeus, dia bisa kuat di dalam Tuhan dengan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa? Karena dia ingin dibangun di atas dasar yang kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak saat ini rupa-rupa pengajaran, ya, yang akan menyalahgunakan saat ini, yaitu tentang Alkitab. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya mengutamakan tentang berkat, namun tidak seimbang dalam kehidupan yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Maka hidup kita ini harus seimbang, saudara. Ya, hidup kita ini harus seimbang. Nah, Tuhan berkata dalam kehidupan kita, jika kita mau hidup kita seimbang, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Dan ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hikmat manusia ini tidak bisa mendukung kita dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Betul tidak, saudara? Ketika kita mengandalkan orang lain, mengandalkan orang yang kita anggap itu bisa menjamin kehidupan kita, enggak, saudara. Saudara akan mengalami kelemahan lagi. Saudara akan mengalami keletihan lagi. Ketika saudara tahu, oh orang ini akan tolong, oh orang ini baik. Belum, saudara. Ya, seperti Bapak Beni yang sering bicara, ya, di umat Tuhan. Ya. Kita pikir tahu dia bisa menolong. Ya, orang yang paling top, kaya, tapi nggak bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang luar biasa untuk apa? Membangun gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkata dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudara minta hikmat kepada Tuhan. Di bulan ini, saudara, bulan Juli ini dan Agustus ini, kami juga mengalami hal yang dahsyat. Kenapa, Bapak Ibu? Kami sudah buka 2 sekolah saat ini. Mungkin ini dari Bapak Gembala. Jadi Bapak Gembala Pak Yohanes Beni ini hebat juga. Ya, kenapa hebat? Karena dia memiliki hati yang dahsyat. Ya, untuk apa engkau hidup? Buat karya. Dan puji Tuhan,
kami bisa buka 2 sekolah saat ini di Mentawai, saudara. Satu di kilometer 0 di Tua Pejat dan satu lagi di Dusun Berkat, dan akan menyusul lagi ini yang di Sikakap tempat Mas Paulus, saudaraku, sama yang di Seberut juga. Nah, Tuhan berkata dalam kehidupan kita saat ini, andalkan Tuhan, dan Tuhan beritahu kepada kami sebagai anak-anak yang di bawahnya untuk apa? Kita ikuti Bapak kita yang baik. Ya. Bapak Beni itu Bapak yang baik, saudara. Ya, dia sudah banyak buat banyak karya, saudara. Ya, karya-karyanya dia buka asrama, sekolah, dan memang Pak Beni ini dia memiliki hati yang dahsyat. Ya, dia tidak hanya sekedar pelayanan, saudara. Ya, ada banyak orang kan hanya sekedar pelayanan, khotbah di mimbar, ya kan, saudara. Setelah itu selesai. Tapi kita bersyukur bahwa ini perlu kita tiru buat anak-anak rohani yang di bawahnya. Untuk apa kita bisa buat karya. Dan puji Tuhan, melalui keteladanan Pak Beni ini menjadikan kami sebagai anak-anaknya ingin mengikuti karya-karya beliau. Dan karya beliau itu sudah luar biasa, banyak sekali lah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bukan karena dia ini, tapi dia memang itu yang Tuhan pakai dalam kehidupan beliau, Bapak Gembala kita, saudara. Nah, Tuhan berkata dalam kehidupan kita, jika kita mau dibangun di atas Tuhan, kita harus siap dalam kondisi apapun, saudara. Saudara mau dibangun di atas batu karang yang teguh atau di atas pasir, saudara? Saudara mau bangun rumah di atas pasir, saudara? Itu akan hancur, saudara. Tidak ada kekuatannya, saudara. Mana mungkin ada orang yang mau bangun rumah di atas pasir? Nggak ada, saudara. Betul ya? Kalau ada angin badai, ya habis, hancur, saudara. Tetapi Tuhan berkata, Yesus adalah batu karang kita yang kuat. Kita harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat. Kenapa? Karena Yesus itu yang menjadi pribadi kekuatan kita dalam kehidupan kita. Buat apa dia mati, saudara? Kalau bukan buat hidup saya dan saudara. Maka kita harus dibangun. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Hal yang perlu dilakukan ini untuk kita kuat, yaitu kita apa? Hidup mau dibangun di atas dasar yang teguh. Makanya kita mau dibangun hidup kita saat ini untuk kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan. Nah, ketika Bartimeus dia memanggil Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang terjadi? Yesus dia berhenti, ya, dia sedang jalan, ketika dia mendengar suara Bartimeus, dia berhenti. Siapa yang memanggil saya? Lalu apa yang terjadi? Dia berkata kepada para muridnya, panggillah dia. Ketika Yesus menyuruh para murid untuk panggillah dia, siapa orang yang berseru, maka apa yang terjadi? Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ketika Tuhan memanggil seseorang, ini seperti ini. Murid berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada satu hal yang lebih dahsyat lagi. Ketika Tuhan sudah memanggil dan murid berkata begini, kuatkan hatimu Bartimeus. Aku tahu kondisimu, tapi engkau harus kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau, yang engkau panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya, kita mau sembuh nih, lalu Tuhan Yesus sudah memanggil kita, ternyata dikatakan ini mungkin bukan sekedar apa ya, sekedar menyudutkan saudara, tapi ini ingin menguatkan imannya Bartimeus. Ya. Makanya saudara, ketika ada orang lain berkata, kalau seperti ini kita ingin sembuh, nah, apa kamu sudah siap sembuh? Kan begitu ya. Kalau tidak sembuh bagaimana? Engkau jadi ragu-ragu lagi. Tapi inilah perkataan iman yang dahsyat. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ketika apapun kondisi kita, saudaraku, seperti Bartimeus, dia semakin dikuatkan oleh perkataan ya para murid. Dia mau melihat bagaimana karya Tuhan, dan ketika dikatakan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang terjadi, saudara? Lalu Bartimeus ia menanggalkan jubahnya, saudara. Karena melalui perkataan tadi dikatakan apa?
Yaitu kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada satu keyakinan iman yang jelas yang dihadapi, yang dialami oleh Bartimeus. Lalu apa? Dia menanggalkan jubahnya, saudara. Ketika dia kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu respon itu diambil, sikap positif, sikap yang baik dengan tujuan yang dahsyat. Apa? Ia menanggalkan jubahnya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Bartimeus ia menanggalkan jubahnya, lanjut. Ya. Ketika Bartimeus ia menanggalkan jubahnya, saudaraku, dia bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan. Bertambah teguh dalam iman kepadanya. Bartimeus dia bertambah teguh, bukan dia semakin ciut dan tawar hati, kecut, saudara. Tapi disitulah letak kekuatan yang ketika dikatakan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu apa yang terjadi? Ia respon dengan apa? Ia tanggalkan jubahnya. Apa yang dialaminya, ia tanggalkan. Segala apapun itu, ia tanggalkan. Ya, kehancurannya, ya, yang selama ini dia tidak mengalami kesembuhan, dia hilangkan itu. Mungkin orang banyak dia berkata, engkau terkutuk, engkau memang sudah seperti itu, dari keluarga najis. Tapi ia tanggalkan jubahnya, saudara. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, kalau mau mengalami sebuah kepastian keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka kita harus bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan. Kita harus mengalahkan raksasa-raksasa, lanjut, dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saudara akan kesulitan ketika saudara mengalami sebuah kemajuan. Saudara yang punya usaha, ya, saudara berdoa kepada Tuhan, minta kemajuan. Dan terjadi kemajuan. Tapi tiba-tiba, kok besoknya? Kok ada masalah? Pernah saudara mengalami hal demikian? Kok tiba-tiba yang ini sudah berulah, kok yang ini banyak? Yang akan saudara akan alami. Ya. Terkadang kemajuan boleh ada dalam kehidupan kita, tapi jangan salah. Ya. Terkadang juga ada hal-hal yang di luar pemikiran kita yang akan menghancurkan atau mengagalkan setiap rencana-rencana yang kita sedang pikirkan saat-saat ini. Kita harus mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Seperti 10 orang saudaraku, ya, yang takut, saudara. Hanya 2 orang yang selamat yang bisa maju, yaitu Yosua dan Kaleb memasuki tanah tersebut. Dikatakan itu perawakannya besar-besar. Bagaimana kami bisa masuk ke sana? Mungkin kami akan hancur, kami akan binasa, kami seperti bangsa yang kecil, mereka perawakan mereka besar-besar. Ya, mungkin masalah begitu besar sehingga apa? Mereka menjadi kecil. Tapi saudaraku, 2 orang yang maju, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berani melawan arus. Mereka berani menggagalkan setiap statement dari 10 orang tersebut yang ingin menduduki tersebut dengan berkata, nggak mungkin. Tapi 2 orang ini melihat dengan kacamatanya Tuhan, bahwa apa? Tuhan akan ada di pihak setiap orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah banyak keputusasaan yang kita sedang pikirkan saat ini kalau tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita? Bukankah kita akan berpikir, apakah Tuhan akan bisa terus memberikan aku kesehatan yang terbaik? Apakah aku akan bisa terus melihat anak-anakku sampai besar nanti? Apakah aku bisa lihat usahaku bisa jaya terus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak harus terpancing dengan pikiran-pikiran yang negatif di dalam pemikiran saudara. Saudara harus berani melawan arus. Jangan saudara menyerah, jangan saudara putus asa. Sekalipun saat ini kita sebagai umat Kristiani di Kota Padang, ya, mungkin saudara sudah mendengar beberapa informasi yang sedang bergeming saat ini, saudara. Tapi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setiap anak-anak Tuhan, apapun kondisimu saat ini, mungkin engkau mengalami aniaya, mungkin engkau mengalami kesulitan-kesulitan di saat engkau ingin bertemu dengan Tuhan. Bukankah bertemu dengan Tuhan itu baik, saudara? Baik, tetapi ada saja cobaannya, seperti yang saat ini sedang kita bisa dengar, saudara, ya, dilempari dengan apa, saudara. Tapi Tuhan baik buat saya dan saudara. Kenapa? Untuk menguatkan iman saudara. Bukankah kesulitan itu akan memperkuat iman kita? Bukankah ketika keadaan-keadaan yang tidak baik itu akan memproteksi kita, saudara?
untuk kita semakin gencar cari Tuhan. Betul? Saudara mungkin akan mengalami hal-hal yang di luar ya pemikiran saudara. Kok bisa seperti ini ya? Ya saya nggak nyangka. Kok bisa tetangga saya bisa melakukan hal demikian? Bukankah itu berdekatan? Tapi Tuhan berkata, semakin engkau dianiaya, semakin engkau tertindas, kuasa Tuhan akan menjadi jelas dalam kehidupanmu, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa yang sudah pernah nonton, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 300 Spartan, saudara? Saudara sudah pernah nonton 300 Spartan? Ya? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika saudara tonton, ya 300 Spartan, saudara, berbeda dengan tontonan kita ya yang ada di Indonesia. Kalau tontonan yang ada di Indonesia itu gampang menyerah, betul ya? Putus asa kalau sudah dikepung, menyerah ya, tidak ada keberanian untuk melawan arus, saudara. Tapi saudara bisa lihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu 300 ya prajurit-prajurit hebat dari Leonidas, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. 300 Spartan, bagaimana dia memiliki sebuah nyali, keberanian yang dahsyat ya, untuk dia bisa menerobos ya, walaupun dia sudah dikepung, saudara, tetapi dia tidak mengikuti arus tersebut. Sekalipun dia ditipu, tapi dia tetap bertekad bahwa apapun yang kami akan alami, sekalipun kami mati, kami tidak akan ikuti arus dunia tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh 300 Spartan ini, saudara. Mereka berkata, kita harus mati, kita harus berjuang. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pantang menyerah itu harus ada di diri kita, saudara. Terkadang dosa mengakibatkan ketakutan, betul saudara? Dosa itu mengakibatkan ketakutan. Ini manusia, ini dosa, dan ini Tuhan, saudara. Yang membuat kita terpisah ini adalah dosa, saudara. Ya? Kita tidak bisa masuk dan menyatu dari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ada dosa di tengah. Tetapi Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengalami hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan, seperti Bartimeus, saudara harus berkata kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa. Manusia mungkin tidak akan bisa masuk kepada rencana Tuhan, tetapi ketika dia mengakui rencana Tuhan, dosa itu akan dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Sehingga apa? Kita dari manusia yang lama kita menjadi manusia yang merdeka di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup bergandengan bersama dengan Tuhan. Dasar hidup kita supaya apa? Kita tidak goyah, kita semakin kuat di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan dahsyat. Dan Bartimeus ketika dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika ia bertambah teguh dalam imannya kepada Yesus, Tuhan berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, Guru, supaya aku dapat melihat. Ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, dan Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini perkataan yang dahsyat. Jarang-jarang Tuhan akan berkata hal demikian. Ya. Tuhan katakan kepada orang-orang yang terkhusus ketika ingin disembuhkan, apa yang bisa aku perbuat? Dan ketika Tuhan berkata begitu, berarti ada satu kendali iman yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Orang yang memanggil Tuhan akan dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, Rabuni, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan selalu berkata dalam kehidupan kita, yaitu apa? Nyawa lebih penting daripada sebuah kesembuhan. Amin, saudara. Keselamatan lebih penting daripada sebuah kesembuhan. Keselamatan lebih penting daripada kekayaan. Keselamatan lebih penting daripada segala apa yang dicari oleh manusia saat ini. Makanya ada lagu itu,
Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Bartimeus, apa yang dapat kulakukan? Bartimeus berkata, supaya aku dapat melihat. Namun Tuhan katakan, bukan kesembuhan, tetapi apa? Keselamatan hidupnya. Dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Keselamatan lebih penting daripada segalanya. Sekalipun kita minta kesembuhan, tetapi keselamatan jiwa saudara, hidup saudara, itu lebih berharga di mata Tuhan. Saudara, kita Bapak Beni juga tidak larang cari duit, betul ya? Cari duit sebanyak-banyak. Kalau cari duit banyak-banyak, pasti banyak orang datang cari kita. Betul Bapak Ibu? Ya, ketika di saat susah baru berkata, oh aku tidak perlu orang itu. Kenapa? Karena dia lagi sudah hancur, saudara. Ya, tapi kita jangan salah konsep, jangan gagal konsep kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam kehidupan kita, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Salah satu keyakinan kita supaya apa? Kita bisa mengalami sebuah keselamatan, yaitu kita harus ikuti apa polanya, caranya Tuhan. Saudara. Ikuti caranya Tuhan. Mengikuti caranya Tuhan itu akan membuat kita belajar menerima keadaan dengan senang hati. Selalu siap sedia dan harus juga siap mati, saudara. Makanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan simpan tawar hati, ya saudaraku. Kecewa, putus asa, kecut hati, itu yang akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau aku tidak sembuh gimana Tuhan? Ya, kalau aku tidak mengalami ini, aku sudah kerja-kerja, sudah semati-matian aku kerja, sudah banting tulang aku, ya, banting tulang dibanting-banting, saudara, ya, sampai tidak bisa lagi aku keluarkan apa isi hatiku. Tapi Tuhan berkata dalam kehidupan kita saat ini, jangan kita tawar hati. Apapun kondisi, kita harus siap dan tegar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya pikiran ini kita harus menangkan dulu, ya. Sama seperti Bartimeus, dia menang dalam pikirannya, ya. Orang banyak sudah mendikte dia, ya, membuat dia ini tidak berdaya, tidak mungkin engkau sembuh karena engkau terlahir dari keluarga yang sudah hancur, ya, yang keluarga najis, terkutuk. Orang tuamu buta, saudara. Ya, dia sudah kuasai, dia sudah bentengi dirinya, pikirannya. Ya, dia kendalikan sehingga keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak terpancing, saudara. Dia tidak mengikuti arus yang ada. Sehingga apa? Ketika keinginannya tidak tercapai, dia tetap bertahan dalam kondisinya. Untuk apa? Bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar saat ini untuk kita bisa hidup dalam Tuhan. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kita percaya kita akan aman dalam Tuhan, saudara. Makanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, 300 Spartan itu, kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat? Karena mereka punya nyali yang kuat, saudara. Nggak mau tahu, sekalipun dikepung. Kalau orang Indonesia sudah pasrah mereka, ya, tidak melawan. Tapi mereka sampai mati pun mereka tetap berkata, biarlah saya mati, saya harus berani melawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang dahsyat. Saat ini mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Saudaraku, ketika Tuhan berkata, pergilah Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang terjadi? Bartimeus, pada saat Yesus berkata demikian, Bartimeus bisa melihat. Dan ketika dia melihat, dia bersyukur. Dan disitulah hati Tuhan tergerak untuk menyembuhkan Bartimeus. Ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Hati Tuhan tergerak, tergetar. Sehingga apa? Luluhlah hati Tuhan melihat Bartimeus. Dan Bartimeus mengalami sebuah keselamatan. Sekalipun dia harus sembuh, tapi keselamatan itu lebih penting di hidup Bartimeus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, mari percayakan hidupmu di tangan Tuhan.
Jika engkau saat ini sudah diberkati, tetap ingat, pakai ilmu rendah hati. Jika hari ini ada berkat yang lebih, aku bersyukur, berterima kasih, karena datangnya semuanya itu dari Tuhan. Jika engkau mengalami kondisi yang tidak baik, engkau juga jangan berkata, Tuhan kayaknya sepertinya Tuhan tidak baik. Tuhan menelantarkan aku, Tuhan membiarkan aku. Kok bukankah firman-Mu berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru? Bukankah aku sudah setia kepadamu? Aku sudah berjuang hidupku, ya, dalam imanku. Tetapi kenapa aku tidak bisa seperti orang-orang yang ada di luar sana? Engkau tak usah berkecil hati. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita tidak bisa menerka kapan Tuhan akan memberi berkat buat hidup saya dan saudara. Yang kita pastikan bahwa apa? Hidup kita ini harus ada dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika hidupmu bisa mengalami hal-hal yang terjadi, ya, di seputar hidupmu, ada sulit, ada senang, berubah-ubah, ya, maka tetap engkau yang mengendalikan situasi. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Sama seperti Bartimeus tadi, dia tidak mau tahu apapun kondisinya, tapi dia tetap bertahan melalui imannya. Kenapa? Karena iman yang ada dalam dirinya ketika dia belajar mendengar, dia menerima yang baik, ya, dia mau dibangun di atas dia, dan dia semakin bertambah teguh. Kuasa Tuhan menjadi nyata buat Bartimeus, dan Bartimeus mengalami sebuah kesembuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus dan terus semangat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir zaman ini akan banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan. Semakin kuatlah dalam iman kita, dan kita melihat bagaimana tujuan Tuhan. Yang penting ingat saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, sekalipun dalam kondisi sulit. Kecuali kalau saudara sedang beruntung, ya, tetap ingat akan nama Yesus. Selamat di lengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang kuat dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Mari kita berdiri saudara. Lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur buat hari ini, firman Tuhan kita sudah dengar. Mari saat ini kita minta hikmat Tuhan, kita bisa mengaplikasikan firman ini dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa melihat tujuan-tujuan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita memanggil Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian ini, saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
menepati janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan ada di pihak kita. Oleh sebab itu jangan ragu. Bartimeus mengalami kesembuhan. Bartimeus mengalami kemenangan iman. Dan hari ini saudaraku yang dikasihi, apapun yang ada dalam kehidupanmu saat ini, kondisi apapun yang engkau alami, sedang engkau memulih, pastikan engkau ada di dalam Tuhan. Amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami kekuatan iman. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan goyah. Kita akan gagal. Kita tidak akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya pun demikian. Kita akan menjadi orang-orang yang malang, orang-orang yang gagal. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, saya dan saudara bukan orang-orang yang gagal. Saya dan saudara adalah orang-orang yang menang. Amen. Sebab Tuhan ada di pihak saudara. Oleh sebab itu mari kita bersatu hati, kita bergandengan tangan untuk saling mendoakan, saling melengkapi, saling menguatkan, saling ingin mengalami sebuah terobosan iman bahwa Tuhan sebagai penguat saya dan saudara. Bartimeus, dia mengalami kemenangan iman ketika Tuhan berkata, apa yang dapat kuperbuat? Bartimeus hanya berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau datang ke gereja saat ini beribadah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu membuat sebuah terobosan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ada pemulihan, ada kemenangan jiwa, ada kesehatan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Iman kami membuat kami diselamatkan Tuhan. Dan kami mau seperti Bartimeus. Ketika Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu apa yang terjadi? Kami bisa melihat. Saat ini kami mau melihat sebagaimana Bartimeus bisa melihat. Dan kami ingin melayani-Mu Tuhan. Kami ingin mengikuti-Mu ya Tuhan. Tolong berikan kami kemampuan. Berikan kami hikmat-Mu. Supaya kami bisa melayani-Mu dengan baik Tuhan. Kami umat-Mu. Kami jemaat-Mu. Kami mau melayani Tuhan dengan baik. Lewat hidup kami datang beribadah. Kami duduk mendengarkan firman-Mu. Dan kami ingin melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi kami percaya pekerjaan-pekerjaan Kristus akan lebih dahsyat lagi buat setiap umat Tuhan di tempat ini. Amin. Berkati Tuhan Yesus ya Bapa yang baik. Setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita saksikan suara gembala. The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan Dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka Dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang Dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari
Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi, brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar membawa harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan dan muka bumi, dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih itulah seseorang dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk pakai pilih kita lagi di belakang. Ku yakin memberkati aku dari bagilah dan berdua daerahku.
kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang sempurna nyata di dalam hidup kami, dan kasih-Mu yang sempurna nyata melalui kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, perwakilan kerajaan Allah yang hidup melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, dan melalui perkataan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Rock. Tuhan berkati gembala kami Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud Tuhan beserta keluarga mereka, dan gembala kami di tempat ini Pak Beni, Bu Esther serta keluarga mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Ferry, istrinya dan anak-anaknya Tuhan, kiranya gembala kami ini ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan Tuhan, berkati penggembalaan yang Tuhan percayakan di tempat mereka masing-masing Tuhan, agar kerajaan Allah semakin diperlebar dan orang semakin kenal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percayakan gereja kami yang ada di Padang, di Tinggi Payakumbuh, Kepulauan Mentawai Tuhan. Berkati kami dan cukupkan kami Tuhan. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami, berkati kepala daerah kami Tuhan, dan provinsi kami ini Tuhan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya dan lindungi kami semua Tuhan. Lindungi keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melihat keadaan kami. Kami percaya Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan, izinkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat kiranya Engkau pulihkan, dan tunjukkan jalan keluar bagi setiap mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Kalau untuk lift Tuhan cukupkan Tuhan. Kami boleh menikmati fasilitas yang baru ini, sehingga orang-orang semakin datang beribadah, memuliakan, memuji Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah Tuhan siapkan. Kami memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Pakailah untuk kerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami pulang, izinkan kami menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini yang datangnya dari Allah Bapa dan melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang bermain. Kita yang sudah percaya dan diberkati, mari kita bersama-sama kita katakan